Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita drama rumah tangga dengan judul Tak Direstui, melanjutkan di part sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Hari demi hari, Melati merasa tertekan di rumah Rehan. Ia berusaha keras untuk beradaptasi, tetapi semua yang dilakukannya seolah tidak pernah cukup bagi Bu Arel. Melati seringkali menghabiskan waktu di dalam kamarnya, merenungkan situasi yang akan dihadapinya. Kenapa harus begini? Kenapa ibu harus bersikap seperti ini ya? Gumamnya, berusaha untuk tegar. Ia mencoba untuk bersikap positif, memikirkan bahwa cinta Rehan bisa mengatasi semua halangan. Aku harus kuat. Aku sudah menjadi istrinya Mas Rehan. Ini rumahku juga, ucapnya dalam hati. Melati berusaha menguatkan diri, namun semakin hari perasaannya ini semakin berat. Singkatnya, hari itu Rehan dan Pak Gozi pun pergi ke kantor seperti biasa. Tinggallah kini Melati dan juga Bu Arel di rumah. Ketika Melati sedang duduk di kamarnya, tiba-tiba saat itu pintu rumah terbuka dengan lebar. Suara-suara tawa dari wanita-wanita pun datang dari luar. Mereka adalah teman-teman dari Bu Arel yang datang untuk arisan bulanan seperti biasa. Melati mendengar suara yang penuh canda tawa dan obrolan seputar kehidupan glamor mereka. Sepertinya mereka datang dengan perhiasan mewah, pikirnya, merasa semakin kecil di tengah situasi itu. Dia memilih untuk tetap di dalam kamar, berharap Bu Arel ini tidak akan memanggilnya. Namun tidak lama kemudian, suara Bu Arel terdengar memanggil. "Biemi, kesini Biemi," panggilnya dengan nada menuntut. Biemi yang sedang berada di dapur, dia pun segera datang. "Ada apa, Bu?" tanyanya. "Panggil Melati kesini. Aku butuh dia," kata Bu Arel dengan tegas. Biemi mengangguk dan segera pergi ke kamar Melati. "Tok tok tok. Non Melati, Non, Bu Arel memanggil Non," kata Biemi setelah mengetuk pintu kamar dengan pelan. Melati menghela nafas. Dia pun merasa cukup tak berdaya. "Iya Bi, aku datang," jawabnya sambil beranjak dari tempat duduk. Dia tahu tak ada gunanya menolak panggilan dari ibunya. Ketika Melati masuk ke ruang tamu, dia melihat teman-teman Bu Arel duduk berkelompok. Semuanya mengenakan perhiasan yang mengkilap dan juga riasan wajah yang mencolok. Mereka memandang Melati dengan tatapan sinis, dan Melati pun merasakan tekanan di dadanya. "Melati, ayo sini. Kita butuh minuman dan makanan untuk tamu-tamu ini. Sana, buatkan kita minuman dan makanan. Nanti bawa sini ya," kata Bu Arel dengan nada sombong. Melati mengangguk pelan, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Baik Bu, kalau gitu aku akan siapkan," jawabnya. Saat Melati pergi menuju dapur, tawa teman-teman Bu Arel pun terus terdengar. Jadi ini Melati, Jeng, istri anakmu? Pantas saja Rehan memilihnya ya. Mungkin dia memang cinta yang butuh pengorbanan gitu, Jeng," ucap salah satu mereka berkomentar disertai tawa yang mengejek. Mendengar itu, Melati pun merasa hatinya nyeri, tetapi dia tetap berusaha tegar dengan itu. "Sabar Melati, sabar," bisiknya dalam hati. Di dapur saat itu, Melati pun mulai menyiapkan minuman dan makanan. Biemi yang melihat Melati terlihat tertekan. Dia pun kemudian mendekatinya. "Non, biarkan saya saja membawanya, Non," tawar Biemi dengan lembut.
Tidak, Bi. Aku harus melakukannya. Ini rumahku juga. Dan aku juga tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Jawab Melati dengan mantap, meskipun saat itu hatinya bergetar. Bi Emi mengangguk menghormati keputusan dari Melati. Baiklah Non, tapi jika ada apa-apa, panggil saya saja ya Non, katanya sebelum membantu Melati menyiapkan nampan. Setelah semua siap, Melati pun mengambil nampan berisi minuman dan makanan, lalu melangkah kembali ke ruang tamu. Ketika ia tiba di sana, suasana pun menjadi hening. Semua mata tertuju kepadanya. Dan saat itu Melati merasakan pandangan sinis yang menembus dirinya. Sini, taruh sini, perintah Bu Arel, sembari menunjuk meja di tengah ruang tamu. Melati lalu menaruh nampan itu di meja. Iya Bu, ini, katanya dengan pelan. Kenapa kamu lama sekali sih? Ini tuh bukan waktu untuk berlama-lama ya, ucap Bu Arel, membuat semua teman-teman Bu Arel pun menjadi tertawa dengan geli. Melati saat itu hanya bisa menunduk, berusaha menahan air matanya. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan pernah cukup bagi Bu Arel. Iya Bu, maaf, tadi agak telat, jawabnya dengan suara pelan. Hingga saat itu salah satu teman Bu Arel yang bernama Rina, dia pun berkata dengan nada sinis, kamu tuh seharusnya bersyukur ya Melati. Menjadi istri Rani itu bukan hal yang buruk. Ya meskipun kamu ini kan hanya dari desa kan. Melati merasa hatinya bergetar mendengar itu. Iya Bu, aku bersyukur. Terima kasih, jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Bersyukur? Kamu tuh harusnya bersyukur setiap hari Melati. Atau kamu ingin kembali lagi ke desa? Hahaha, tambah Rina sambil tertawa. Hingga yang lain pun saat itu ikut tertawa mendengar ucapan dari Rina. Melati merasa sangat tersakiti. Ia berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan perasaannya. Tidak, aku tidak ingin kembali. Aku senang di sini ya Bu, ucapnya berusaha terdengar percaya diri. Bu Arel saat itu melihat sikap Melati yang tegar dan tidak terpengaruh. Dia pun berucap, sudahlah, kalau kamu merasa senang, itu urusanmu. Yang penting, kamu tahu kan tempatmu di sini, katanya dengan nada meremehkan. Melati pun saat itu menahan nafasnya. Iya Bu, aku tahu. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik, jawabnya dengan pelan. Singkat cerita, setelah selesai, teman-teman Bu Arel pun mulai mengobrol dan juga tertawa. Melati merasa seolah terasing. Duduk di sudut sambil melihat mereka, dia tidak pernah merasa begitu kecil dan tidak berarti. Di tengah kebisingan itu, Melati pun mendengar bisikan dari teman-teman Bu Arel. Coba lihat, menantumu itu tidak pernah bisa menjadi bagian dari kita. Dia kan miskin, penampilannya saja lecek gitu, ucap dari mereka. Hingga sebuah perasaan pahit pun menyelimuti hati Melati saat itu. Namun, ia berusaha untuk tidak membiarkan emosinya menguasainya. Sabar Melati, sabar. Kamu kuat. Kamu harus bisa melewati semua ini, gumam Melati di dalam hati. Sementara itu, Rehan dan Mbak Gosi pun pulang dari kantor. Ketika mereka masuk ke rumah, suasana langsung berubah. Rehan saat itu melihat Melati duduk sendirian di sudut, sementara teman-teman ibunya ini masih berkumpul. Sayang, kenapa kamu tidak bergabung dengan mereka saja? Tanya Rehan, mencoba bertanya kepada istrinya agar suasana menjadi lebih baik. Melati tersenyum meski hanya di bibir. Tidak Mas, aku ingin di sini saja, jawabnya. Rehan saat itu merasa ada yang tidak beres, tetapi dia pun tidak ingin memperpanjang masalah di depan tamu-tamunya. Baiklah, kalau gitu kita ke kamar saja yuk, ucap Rehan mengajak istrinya. Hingga singkatnya ketika malam tiba, suasana makan malam menjadi lebih hangat. Meskipun saat itu Melati merasa canggung, dia berusaha berbaur dan menjadi bagian dari percakapan. Rehan duduk di sampingnya selalu memberikan dukungan dengan tatapan penuh kasih. Ketika hidangan malam telah tersaji dan suasana mulai tenang,
Rehan memandang Melati dengan hangat. Ia lalu bertanya dengan nada penuh perhatian. "Sayang, gimana rasanya tinggal di sini? Kamu betah kan?" Melati sebenarnya ingin jujur kepada suaminya tentang kesulitan yang dihadapinya. Ia tahu Bu Arel sering membuatnya merasa tertekan, dan ada juga banyak aturan yang seakan dibuat hanya untuk mengekang kenyamanannya. Namun saat ia hendak menjawab, Melati merasakan tatapan tajam dari Bu Arel di arahnya. Pandangan itu mengandung ancaman halus yang membuat Melati ini merasa ragu untuk berbicara apa adanya. Akhirnya Melati pun hanya bisa tersenyum tipis dan menjawab, "Iya mas, aku betah kok. Di sini aku senang. Dan apalagi kalau mas lagi kerja, aku santai-santai saja mas. Kadang juga aku tidur di kamar." Ucapnya berusaha terdengar santai meskipun ada rasa ragu di hatinya. Rehan tersenyum lega dan senang mendengar bahwa istrinya bisa beradaptasi. Namun dari sudut meja lain, Pak Gosi yang saat itu ikut mendengarkan obrolan itu. Tiba-tiba dia pun ikut angkat bicara. "Melati, nikmati saja rumah ini ya nak. Jangan pernah merasa sungkan atau canggung. Sekarang kamu juga kan sudah jadi anak papa. Jadi anggap ini rumah sendiri saja, ya?" Melati tersenyum dan menunduk dengan sopan. "Terima kasih papa. Saya akan berusaha ya pak," katanya dengan lembut. Sementara itu di balik wajah tenang Bu Arel ada kecemasan yang mengganjal. Ia bergumam di dalam hatinya. "Apa-apaan sih Mas Gosi? Kok dia malah ngomong kayak gitu? Nanti malah anak desa itu makin berani dan seenaknya di rumah ini," pikirnya sambil sekali memandang Melati dengan ekspresi dingin yang tak sempat dilihat oleh Pak Gosi ataupun Rehan. Setelah makan selesai, satu persatu anggota keluarga pun kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Pak Gosi dan Bu Arel berjalan menuju kamar mereka. Sementara Rehan pun menggandeng tangan Melati, membawanya ke kamar mereka di lantai atas. Di depan kamar, Rehan memeluk Melati sejenak, merasa bersyukur bahwa mereka bisa tinggal bersama di rumah ini. "Sayang, aku senang kalau kamu merasa betah," ucapnya dengan tulus. Melati pun membalas pelukannya saat itu. Namun di dalam hati ia menyimpan kegelisahan. "Betah? Mungkin itu hanya untuk membuat Mas Rehan senang saja," gumamnya. Melati tahu ia tak bisa membiarkan Rehan tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena ia tidak ingin merusak kedamaian di keluarganya. Sementara itu BMI yang bekerja di dapur, dia melihat perbincangan di meja makan tadi. Ia juga telah lama bekerja di rumah keluarga Rehan dan tahu betul sifat dari Bu Arel. Ia bisa merasakan bahwa Melati tidak sepenuhnya jujur ketika dia mengatakan bahwa ia betah. BMI ini sering melihat bagaimana Bu Arel memandang Melati dengan pandangan merendahkan dan juga sering memerintahkannya dengan ketus. "Kasihan Non Melati. Dia pasti tidak enak mau menyampaikan hal ini di depan majikan. Apalagi ada Mas Rehan. Padahal saya juga tahu Bu Arel ini kan sering memperlakukannya tidak baik," gumam BMI sambil menghela nafas dengan panjang. Hingga setelah selesai membereskan dapur, BMI berjalan pelan menuju kamarnya yang terletak di sudut rumah. Dekat area belakang, ia lalu mencandarkan diri di kasur. Namun pikiran tentang Melati pun masih menghantui-nya. Dalam hati kecilnya, ia ini ingin sekali membantu Non Melati agar dia tidak terus diperlakukan seperti itu. Mudah-mudahan Non Melati tetap kuat dan dia tidak terbawa perasaan buruk, gumam BMI sambil memandang ke arah langit-langit. Di kamar mereka, Melati pun merenungkan kembali peristiwa tadi saat makan malam. Ia berbaring di sisi Rehan yang tampak lelah, tetapi saat itu ia tak ingin membebani suaminya dengan keluhan. Ia sadar Rehan juga sudah berjuang untuk membangun karir dan juga masa depannya. Mengungkapkan hari ini hanya akan membuatnya semakin terbebani. "Aku harus kuat. Ini adalah pilihan yang sudah kuambil," pikir Melati berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, Melati tahu ia tak bisa terus menyimpan semuanya sendiri. Keluarga adalah rumah, tempat seseorang dapat merasa nyaman dan juga dilindungi. Tapi entah kenapa,
Rumah ini masih terasa begitu asing dan juga penuh teka-teki baginya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Bu Arel kembali memerintah Melati untuk menyiapkan keperluan rumah. Meski sudah ada BMI, Bu Arel ini seolah lebih senang melihat Melati sibuk mengerjakan hal-hal kecil yang seharusnya bukan tanggung jawabnya itu. Pada satu kesempatan, ketika Melati sedang membersihkan meja, Bu Arel mendekatinya dan berkata dengan nada dingin, "Dengar ya Melati, jangan kira hanya karena Rehan mencintaimu, kamu bisa seenaknya di sini. Rumah ini punya aturan, mengerti?" Melati tersentak mendengar ucapan itu, namun ia hanya bisa mengangguk menahan diri agar tidak menjawabnya. "Iya Bu, saya mengerti." Bu Arel menyeringai tampak puas dengan jawaban dari Melati. "Bagus kalau kamu paham. Ingat ya, jangan sampai kamu merasa terlalu nyaman di sini. Awas kamu." Melati menggigit bibirnya berusaha menahan rasa sakit di hatinya. "Mengapa harus seperti ini?" batinnya. Di malam hari saat makan malam kembali tiba, Pak Gosim memperhatikan Melati dengan perhatian yang penuh. "Melati, sudah berapa lama kamu tinggal di sini ya? Sepertinya kamu sudah semakin terbiasa dengan kehidupan di rumah ini." "Iya Pak, terima kasih atas kesempatan dan kebaikannya," ucap Melati sambil tersenyum. "Kamu jangan sungkan. Kamu juga sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga ini, ya?" Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, pagi itu matahari baru saja mulai menyapa ketika Melati terbangun dengan perasaan tidak enak. Tanpa peringatan, ia pun merasakan mual hebat yang langsung membuatnya tertegun. Rehan yang tertidur di sampingnya mendengar suara lirih istrinya, dia pun langsung terbangun. "Sayang, kamu kenapa?" tanyanya penuh perhatian sambil mengusap punggung Melati. Melati tidak menjawab, ia pun buru-buru bangkit dan berlari menuju kamar mandi. Rasa mual di perutnya semakin tak tertahankan. Rehan pun saat itu segera menyusulnya dan berdiri di pintu kamar mandi dengan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Sayang, apa kamu hamil?" tanyanya dengan nada penuh harap. Matanya pun berbinar-binar meski ia mencoba menahan rasa cemas. Melati yang masih sibuk di depan wastafel hanya bisa menggelengkan kepala dengan lemah. Dia belum yakin. Setelah beberapa menit, ia keluar dari kamar mandi dengan nafas yang masih tersenggal. "Mas, aku gak tahu mas, tapi mual ini benar-benar bikin lemas," ucap Melati sambil tersenyum lemah. Rehan pun saat itu langsung menggenggam tangan Melati dengan penuh semangat. "Ya sudah, kalau gitu kita ke dokter kandungan sekarang saja ya sayang, biar kita tahu pasti." Melati mengangguk setuju, dan tanpa menunggu lama Rehan pun segera mengganti pakaiannya seadanya. Bahkan saat itu ia pun tidak sempat mandi, terlalu cemas dan antusias ingin segera memastikan kabar bahagia ini. Dengan sigap Rehan pun membawa Melati ke mobil, dan mereka berdua bergegas menuju rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, mereka pun langsung menuju ruang praktek dokter kandungan. Setelah menunggu sebentar, akhirnya mereka dipanggil masuk. Dokter menyambut mereka dengan senyuman yang hangat. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" sapa dokter sambil mempersilahkan mereka duduk. Rehan pun langsung menjelaskan situasinya. "Ini dok, tadi istri saya tiba-tiba mual-mual. Kami belum tahu pasti. Ada apa ya dok?" "Baiklah, kalau gitu mari kita periksa dulu untuk memastikan." Hingga setelah pemeriksaan selesai, dokter pun saat itu kembali ke ruangan dengan senyum yang lebar. "Melati, Rehan, selamat ya. Anda berdua akan menjadi orang tua. Hasilnya menunjukkan bahwa Melati positif hamil." Mendengar kabar itu, Rehan seakan tak percaya. Perasaan bahagia memenuhi hatinya. Ia menatap Melati dengan mata berkaca-kaca, dan tanpa pikir panjang ia pun langsung memeluk istrinya dengan erat. "Sayang, kamu hamil? Aku gak percaya. Kita akan segera punya anak." Melati pun tersenyum bahagia, membalas pelukan Rehan dengan lembut. Ia merasakan air matanya mengalir, yaitu air mata kebahagiaan.
Iya mas, kita akan jadi orang tua. Aku juga gak percaya mas, rasanya campur aduk. Hingga setelah mengucapkan terima kasih kepada dokter dan mendapatkan beberapa nasihat awal tentang kehamilan, mereka pun keluar dari ruangan dengan perasaan yang meluap-luap. Di perjalanan pulang, Rehan tak henti-hentinya menggenggam tangan Melati. Sayang, kita harus kasih tahu papa dan mama sekarang juga. Mereka pasti senang mendengar kabar ini. Iya mas, aku juga senang bisa memberi kabar ini. Apalagi papa pasti sangat bahagia karena akan punya cucu. Singkatnya, sampainya di rumah, Rehan dan Melati pun langsung menuju ke ruang keluarga, di mana Pak Gozi dan Bu Arel saat itu sedang menikmati kopi pagi mereka. Rehan berjalan menghampiri ayahnya dengan penuh semangat. "Pah, Mah, aku punya kabar penting," ucap Rehan membuka percakapan dengan wajah yang berseri-seri. Pak Gozi memandang putranya dengan perasaan penasaran. "Apa kabar penting itu, Han?" tanyanya. Rehan lalu menatap Melati dengan penuh cinta, memberi isyarat agar ia yang mengatakannya. Melati pun mengangguk pelan lalu berkata dengan suara yang bergetar karena bahagia. "Pah, Mah, aku hamil. Kami akan punya anak, Mah. Kalian akan punya cucu." Sejenak keheningan menyelimuti ruang keluarga. Pak Gozi pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh haru dan juga bahagia. "Apa? Ini beneran?" "Iya, Pak. Alhamdulillah. Papa sangat bahagia sekali, Melati," serunya sambil merangkul mereka berdua. Rehan dan Melati pun merasakan kehangatan pelukan dari ayahnya. Melati juga tersenyum merasa diterima dan juga dihargai lagi. Namun di samping mereka, Bu Arel tampak terkejut dan wajahnya sulit dibaca. Dengan senyum yang tampak dipaksakan, ia pun tetap berujar, "Oh, selamat ya Melati. Rumah ini akan semakin ramai," ucapnya. Rehan yang sejak awal sudah sangat gembira tidak menyadari nada datar di suara ibunya. Ia hanya menatap ibunya dengan penuh antusias. "Iya, Mah. Nanti Mama bisa ajarin Melati tentang semua yang dia perlu ya, Mah. Soal merawat bayi." Bu Arel terdiam sejenak. Dalam hatinya ia merasa tak rela. Namun ia tahu bahwa cucu adalah kebanggaan dari keluarga. Ia pun mengangguk kecil lalu berkata, "Tentu saja, Nak. Mama akan bantu sebisa Mama." Setelah berbincang-bincang dengan singkat, Rehan memeluk Melati sekali lagi. Hingga saat itu di kamar, Melati pun berbaring sambil memegang perutnya dengan lembut. Ia mulai merasakan harapan besar tentang kehidupan baru yang akan hadir di keluarga kecilnya bersama Rehan. Namun ia juga tak bisa menghilangkan bayangan-bayangan sikap Bu Arel yang masih dingin kepadanya, bahkan saat ia membawa kabar gembira ini. "Sekarang aku hanya perlu bersabar. Demi anak ini, aku akan berusaha jadi yang lebih baik, meski mungkin belum sepenuhnya diterima," batin Melati sambil membelai lembut perutnya. Malam itu BMI yang sedang membereskan ruang keluarga. Dia juga tersenyum mendengar ucapan dan juga kabar kehamilan dari Melati. Ia merasa lega bahwa rumah ini akan lebih ramai dan hangat dengan hadirnya seorang bayi. "Ya Allah, mudahkanlah jalan Melati ya Allah. Semoga bayi ini menjadi berkah buat semuanya dan mungkin bisa meluluhkan hati Bu Arel," doa BMI dalam hati sambil tersenyum dengan haru. Dengan kehamilan ini, Melati tahu ia akan menghadapi tantangan baru. Namun saat itu ia bertekad untuk tetap kuat dan merawat kebahagiaan yang kini tumbuh di dalam dirinya. Bagi Melati, kebahagiaan yang dirasakannya bersama Rehan serta dukungan dari Pak Gozi menjadi sumber kekuatan terbesarnya dalam menghadapi hari-hari mendatang. Singkat cerita, acara 7 bulanan untuk kehamilan Melati pun digelar dengan penuh doa dan harapan di rumah mewah keluarga Rehan. Para tetangga, keluarga, dan ustadz pun hadir, berkumpul untuk mendoakan keselamatan ibu dan calon bayi yang kini semakin dekat dengan waktu kelahirannya. Melati dan Rehan tersenyum bahagia saat doa-doa diucapkan dengan selamat datang dari berbagai arah. Di tengah keramaian itu, Pak Junaidi dan Bu Ani pun hadir, menatap putri mereka dengan bangga sekaligus haru. Sore itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Melati.
yang dia merasa diselimuti berkah dari orang-orang tercintanya. Dan pada keesokan paginya, suasana tenang menyelimuti rumah mereka ketika Rehan dan Mbak Gozi berangkat bekerja. Melati duduk di kamar mengelus perutnya yang kini semakin membesar sambil bersenandung dengan pelan, mengingat doa-doa yang didengar saat acara kemarin. Bayangan bayi mungkil yang akan hadir dalam hidupnya membuat Melati ini tersenyum. Namun, ketenangan itu terpecah ketika ia mendengar suara keras dari Bu Arel dari depan. "Melati!" panggil Bu Arel dengan nada tinggi, membuat Melati tersentak. Melati berdiri perlahan berjalan menuju arah suara Bu Arel yang tampak menunggunya dengan tatapan tidak bersahabat di depan sofa ruang keluarga. "Iya, ada apa, Bu?" jawabnya. "Biemi gak datang hari ini. Dia pulang kampung. Katanya anaknya mau menikah," jelas Bu Arel dengan suara yang terdengar ketus. "Oh, begitu ya, Bu. Emangnya ada apa ya? Jadi sekarang kamu yang bersih-bersih rumah ini ya?" perintah Bu Arel dengan tegas. "Masa kamu enak-enakan saja sih, Melati? Kamu itu sekarang di rumah orang kaya ya. Jangan mentang-mentang kamu lagi hamil, terus kamu malah jadi malas. Sudah sana," katanya sembari melirik Melati dengan tatapan yang terasa menyudutkan. Melati sejenak terdiam terkejut dengan permintaan itu. Kondisinya sedang tidak mudah, mengingat ia pun hamil besar dan tenaganya tidak seperti biasanya. Namun saat itu ia berusaha menutupi kekecewaannya dan tersenyum dengan tipis. Baik, Bu, saya akan bersih-bersih," jawabnya dengan pelan. Melati pun mulai membersihkan ruang tamu, mengelap meja, menyapu lantai, dan merapikan bantal dan sofa. Sementara itu Bu Arel hanya duduk di sofa, menyalakan televisi menikmati acara kesukaannya sambil menyeruput kopi. Saat Melati tengah menyapu, Bu Arel pun mendadak berseru, "Melati, coba kamu teliti lagi ya. Itu sudut-sudut ruangannya belum bersih. Kamu jangan asal-asalan ya kalau kerja," ucapnya dengan nada tinggi, tanpa sedikit pun memperdulikan kondisi Melati yang saat itu sudah terlihat dengan lelah. Melati menghela nafas dan segera membersihkan kembali bagian yang ditunjuk oleh Bu Arel. Walau dalam hati ia ini merasa sedih dan tidak dihargai, ia tetap melakukan yang terbaik. Baginya menjaga ketenangan rumah tangga lebih penting daripada menanggapi perlakuan kasar dari ibu mertuanya. Selesai membersihkan ruang tamu, Melati pun berpindah ke dapur. Dia mulai mencuci piring dan membersihkan meja makan. Selama itu Bu Arel terus mengawasinya dari kejauhan. Saat Melati sedang menyusun piring-piring bersih ke dalam lemari, Bu Arel berseru lagi, "Ingat, jangan sampai ada yang pecah ya. Piring-piring ini mahal semua. Kalau kamu ceroboh, jangan harap aku tinggal diam. Kamu harus menggantinya," ucapnya sembari mencibir. Melati tersenyum lemah dan menjawab, Iya, Bu, saya akan hati-hati." Ia tahu apapun yang dilakukannya seolah tidak pernah cukup baik di mata Bu Arel. Namun saat itu ia pun berusaha tetap tegar dan juga bersabar. Waktu berlalu dan pekerjaan rumah pun selesai satu persatu. Melati lalu membersihkan dirinya, kemudian duduk sejenak untuk mengistirahatkan kaki. Namun tidak lama kemudian, Bu Arel menghampirinya lagi. "Melati, kamu jangan enak-enakan dulu ya. Lantai dapur ini masih licin. Tolong, bersihkan lagi," perintah Bu Arel tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kasihan. Melati menelan ludah, namun tetap menjawab dengan lembut, "Baik, Bu." Dalam hatinya ia terus mencoba memotivasi diri bahwa semuanya demi kebaikan rumah tangga dan anaknya yang sedang ia kandung. Selesai membersihkan lantai dapur, Melati kembali ke kamar dan mencoba mengistirahatkan tubuhnya. Keringat yang menetes membuatnya terasa lelah. Namun saat itu, senyum kecil muncul di wajahnya ketika mengelus perutnya lagi. "Maaf ya, Nak. Mama harus banyak bersabar. Semuanya demi kamu," bisiknya dengan lembut, seolah-olah sedang berbicara dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ia merasa anak ini adalah kekuatan terbesarnya untuk terus menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Tak lama kemudian,
Pintu kamar pun diketuk. Melati segera beranjak dan membukanya. Ternyata itu adalah BMI yang sudah kembali dari kampung. Non Melati, ada apa ini non? Apa Bu Arel minta non kerja keras ya tadi? Tanya BMI dengan penuh simpati ketika dia melihat wajah lelah Melati. Melati pun hanya tersenyum lemah, tidak ingin membuat BMI merasa kasihan. Gak apa-apa kok Bi, aku baik-baik saja. Ini hanya sedikit bersih-bersih saja Bi, jawabnya. Namun BMI ini menatap Melati dengan penuh keprihatinan. Sudah non, nanti biar saja. Saya lihat non Melati sudah bersih-bersih semuanya loh. Non ini pasti sudah lelah. Lebih baik non juga istirahat. Kasihan kandungannya. Namun saat itu Melati mengangguk dan tersenyum. Ia tahu BMI ini tulus dan juga baik. Namun ia tidak ingin merepotkan atau membuat orang lain merasa bersalah. Apalagi ini perintah dari Bu Arel ibunya. Singkatnya ketika malam harinya, Rehan pun pulang dan langsung menemui Melati di kamar. Dia melihat Melati yang terlihat letih. Ia pun segera duduk di sampingnya. Sayang, kamu capek ya? Tanyanya. Melati tersenyum tipis dan menggeleng dengan pelan. Enggak mas, aku baik-baik saja kok. Sudah, aku tidak apa-apa. Kamu sudah makan belum mas? Tanya Melati. Sudah, tadi aku makan di kantor. Pas pulangnya. Hingga malam itu Melati pun mencoba melupakan semua kejadian pada hari itu. Dia pun berusaha tidur dengan tenang. Dalam hatinya ia berharap kehidupan yang akan datang bersama bayi kecilnya kelak akan membawa lebih banyak kebahagiaan dan juga ketenangan di tengah-tengah segala tantangan yang ia hadapi saat ini. Singkat cerita, pada hari libur itu, suasana rumah terasa lebih tenang karena Pak Gozi dan Bu Arel sedang menghadiri undangan pertemuan para pengusaha di luar kota. Di rumah hanya ada Melati, Rehan dan juga BMI. Melati dan Rehan saat itu duduk santai di depan televisi, menikmati momen berdua yang jarang mereka dapatkan. Di sela-sela obrolan santai, Rehan menggenggam tangan Melati sambil tersenyum dengan hangat. Sayang, kamu sudah kepikiran belum siapa nama yang cocok buat anak kita nanti? Tanyanya dengan lembut. Melati tertawa kecil dan mengelus perutnya. Aku sih sudah sempat kepikiran beberapa nama mas. Kalau perempuan, gimana kalau namanya Kaila? Kalau laki-laki, mungkin ya Aiman saja mas, ucapnya sambil tersenyum. Wah, bagus. Nama Kaila kedengarannya lembut dan indah. Aku juga suka gak sabar untuk membesarkan dia bareng kamu ya sayang. Balas Rehan dengan antusias. Melati tersenyum dan menunduk dengan malu. Iya mas, aku pengen anak kita punya kehidupan yang penuh kasih sayang. Dan dia selalu merasa nyaman mas, ucap Melati, membayangkan masa depan keluarganya. Setelah beberapa waktu mengobrol, Melati pun menatap Rehan dengan mata yang mulai lelah. Mas, aku mau istirahat dulu ya. Mau ke kamar, ujarnya sambil merapikan posisi duduknya. Rehan tersenyum dan berdiri menggandeng tangan istrinya dengan lembut. Ya sudah, aku antar kamu ke kamar ya sayang, biar kamu istirahat dengan nyaman. Rehan lalu menuntun Melati ke kamar. Dan setelah memastikan istrinya nyaman di tempat tidur, ia kembali ke taman belakang untuk menikmati udara segar. Sambil duduk, Rehan pun memandangi langit biru, menikmati kedamaian suasana di situ. Namun tak lama kemudian BMI ini mendekatinya dengan wajah yang ragu. Rehan menyadari kehadiran BMI dan juga tersenyum dengan ramah. BMI, ada apa Bi? Kelihatannya Bibi mau bilang sesuatu ya? Tanya Rehan dengan nada lembut. BMI mengangguk perlahan kemudian duduk di samping Rehan dengan sikap sedikit gelisah. Maaf Mas Rehan, saya ingin bicara sesuatu yang mungkin kurang enak didengar Mas. Tapi saya merasa ini penting untuk Mas tahu, ucap BMI perlahan. Rehan mengernyitkan dahi menatap BMI dengan serius. Ngomong saja Bi, Bibi gak usah sungkan. Silakan bicara saja, katanya.
BMI menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. Jadi begini mas, sebenarnya selama ini Bu Melati ini sering dapat perlakuan yang kurang enak dari Bu Arel, ucapnya sambil menatap Rehan dengan pandangan iba. Mendengar itu Rehan pun tampak terkejut. Maksudnya Bi, perlakuan yang bagaimana ya? BMI lalu mulai menceritakan kejadian-kejadian yang selama ini ia saksikan sendiri di rumah. Mulai dari Bu Arel yang sering menyuruh Melati untuk membersihkan rumah, hingga melayani tamu-tamu arisannya. Bahkan di saat Melati sedang mengandung dan memerlukan istirahat lebih, BMI ini mengisahkan juga bagaimana saat terakhir ia pulang kampung, Bu Arel menyuruh Melati membersihkan rumah sendirian. Sementara saat itu, ia hanya duduk santai di sofa. Mas Rehan, saya sampai gak tega mas melihat Non Melati bersih-bersih rumah sambil terus mengelus perutnya yang besar. Lanjut Bu Emi. Dia pun menunduk dengan perasaan bersalah karena merasa tidak bisa membantu lebih banyak. Rehan terdiam dengan matanya mulai memanas mendengar cerita yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia selalu mengira keluarganya menerima Melati dengan baik, apalagi setelah melihat senyum-senyum palsu dari Bu Arel selama ini. Tapi mendengar cerita dari BMI, hatinya terasa perih dan juga kecewa. Tapi apakah itu benar, Bi? Rehan menundukkan kepala, menahan kemarahan dan kesedihan yang bercampur aduk di dalam dadanya. BMI pun mengangguk dengan pelan. Maaf mas, saya sebenarnya ingin memberitahu lebih awal, tapi saat itu saya nggak ingin memperburuk hubungan keluarga ini mas. Namun saat saya pikir-pikir, saya rasa Mas Rehan berhak tahu, apalagi dengan kondisi Non Melati yang sedang mengandung besar. Dia juga butuh istirahat, bukan disuruh-suruh seperti itu mas. Rehan lalu mengepalkan tangan dengan erat, menahan gejolak emosinya. Baiklah Bi, terima kasih ya Bi, karena sudah memberitahu saya. Aku sungguh gak nyangka Mama bisa bersikap sekejam itu pada Melati. Melati juga gak pernah bilang apa-apa, padahal kan dia pasti merasa sangat lelah. Non Melati orang yang sabar mas. Dia pasti gak mau membuat Mas Rehan khawatir. Dia selalu berusaha tersenyum di depan mas dan juga Pak Gosi, walau sebenarnya saya tahu hatinya pasti lelah dan sedih mas. Rehan merasa hatinya tersayat mendengar kata-kata itu. Ia tahu betul istrinya ini adalah sosok yang sangat sabar. Namun ia tak menyangka kesabarannya sampai harus diuji sedemikian rupa. Yaudah Bi, mulai sekarang saya gak akan biarkan Melati sendirian menghadapi Mama. Nanti saya akan bicara dengan Mama. Melati gak pantas diperlakukan seperti itu, ucapnya dengan tegas. BMI menatap Rehan dengan penuh harapan. Kalau gitu, terima kasih ya mas. Saya yakin dengan mas di sisinya, Non Melati pasti akan merasa lebih tenang dan kuat. Setelah berbicara dengan BMI, Rehan berjalan perlahan menuju kamar, melihat istrinya yang masih terlelap dalam tidurnya. Melihat wajah lelah namun damai Melati, ia merasa semakin kuat untuk melindungi dan menjaganya, tak peduli sebesar apapun tantangan yang harus ia hadapi. Rehan menunduk dan mengecup kening Melati dengan penuh kasih. Sayang, maafkan aku. Aku janji, mulai sekarang kamu gak akan sendirian lagi menghadapi semua ini. Aku akan melindungi kamu dan juga anak kita. Hari itu Rehan pun memutuskan untuk lebih peka terhadap keadaan istrinya. Ia tidak ingin Melati merasa sendirian dan juga tidak berdaya, apalagi di rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman baginya. Singkatnya, pada pagi itu, saat keluarga Rehan tengah duduk bersama di meja makan, suasana pun terlihat tenang, tapi di dalam hati Rehan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Dan dia tahu ini mungkin akan mengubah keadaan di rumah. Melati saat itu duduk di sampingnya dengan wajahnya terlihat tenang, meskipun ada sedikit kecemasan di matanya. Setelah diberitahu oleh BMI, Rehan ini belum berbicara kepada Melati. Hingga setelah beberapa saat, Rehan pun akhirnya membuka percakapan. Mah, aku mau tanya sesuatu mah, ucap Rehan dengan suara tenang tapi tegas. Bu Arel yang sedang menyeruput teh pun sedikit terkejut, tapi ia tetap berusaha menjaga ekspresinya. Iya,
Ada apa, Rehan? Jawabnya sambil tersenyum. Rehan menghela nafas dan langsung bertanya tanpa basa-basi. Apa benar selama ini Mama sering menyuruh Melati bersih-bersih rumah? Terutama saat aku dan Papa kerja, Mah. Tanyanya dengan serius. Seketika saat itu suasana meja makan pun menjadi hening. Pak Gozi berhenti makan dan pindah menatap Bu Arel. Begitu juga dengan Melati yang tambah kaget mendengar pertanyaan itu. Bu Arel sendiri terpana tak menyangka anaknya akan menanyakan hal seperti itu. Dia pun merasa kesal mengira Melati pasti telah menceritakan segalanya kepada Rehan. Rehan, kamu ini ngomong apa sih? Mama gak paham maksud kamu ya? Jawab Bu Arel, berusaha terlihat tenang. Rehan menatap ibunya dengan pandangan serius. Sudahlah, Mah, jawab saja dengan jujur. Aku sudah tahu semuanya kok, katanya dengan tegas. Pak Gozi yang merasa ada sesuatu yang janggal, dia pun ikut berbicara. Mah, apa benar kamu sering menyuruh Melati untuk membersihkan rumah ini? Apakah itu benar, Mah? Kamu tega melakukan itu padanya? Tanya Pak Gozi yang tampak kecewa. Bu Arel pun mulai gelisah tak tahu harus menjawab apa. Dia lalu melirik Melati dengan tatapan penuh amarah dan akhirnya mengalihkan kemarahannya. Melati, kamu fitnah aku ya? Pasti kamu sudah cerita macam-macam ke Rehan kan? Bikin cerita yang gak benar, bentaknya dengan suara tinggi. Melati terdiam terkejut dengan tuduhan itu. Dia pun hanya menunduk merasa tak ingin memperkeruh suasana. Namun sebelum Melati berbicara, Rehan segera membela istrinya. Mah, ini bukan fitnah ya, Mah. Dan Melati juga gak cerita apa-apa ke aku. Aku tahu ini dari BMI, tegas Rehan, membuat Bu Arel semakin tak berkutik. Mendengar itu Bu Arel pun langsung terdiam. Ia merasa serba salah dan semua pandangan di meja makan pun tertuju kepadanya. Tak ada lagi alasan yang bisa ia buat, dan sikapnya yang defensif kini mulai terlihat sia-sia. Pak Gozi lalu menatap istrinya dengan penuh kekecewaan. Mah, aku benar-benar gak nyangka ya, Mah. Melati itu sedang mengandung cucu kita. Kamu kok tega memperlakukannya seperti itu sih? Seharusnya kamu ini mendukung dan merawatnya, bukan malah menyuruhnya bekerja seperti ini ya. Bu Arel hanya bisa diam. Wajahnya memerah, ia merasa malu dan juga terpojok. Terutama karena Pak Gozi ini berbicara dengan nada yang jarang ia gunakan. Rehan pun lalu melanjutkan. Mah, Melati itu istri aku, dan dia juga bagian dari keluarga ini. Kenapa Mama tega sih, Mah? Aku gak ingin ya, Mah, dia diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Apalagi dia ini sedang hamil besar. Seharusnya Mama ini bisa lebih menghargai dan memahami posisinya sih, Mah. Melati yang mendengar ucapan dari suaminya, dia pun menahan air matanya. Di balik semua rasa sakit hatinya, dia merasa beruntung memiliki suami yang selalu mendukungnya. Akhirnya setelah beberapa saat terdiam, Bu Arel pun mengakui kesalahannya, meski dengan nada yang terdengar tidak ikhlas. Iya, ya sudah. Kalau kalian semua berpikir Mama salah, Mama minta maaf ya Melati, ucapnya dengan pelan, sambil membuang pandangannya ke arah lain. Melati tetap tersenyum tipis meski ia tahu permintaan maaf itu terasa dipaksakan. Iya, Bu, aku juga sudah maafkan semua kesalahan Ibu. Aku menghargai permintaan maaf dari Ibu. Saya juga ingin hidup damai, Bu, di rumah ini, tanpa menyusahkan siapapun, ucap Melati dengan tulus. Pak Gozi menatap Bu Arel sekali lagi. Ia berharap ia benar-benar memahami kesalahan yang telah ia buat. Mah, Papa harap Mama sadar ya, Mah. Jangan pernah memperlakukan Melati seperti ini lagi. Ingat, dia ini sudah menjadi bagian dari keluarga kita, Mah. Seharusnya kita ini melindunginya, ucapnya. Bu Arel hanya mengangguk pelan, menahan diri untuk tidak membantah lagi. Di dalam hatinya ia ini merasa kesal, namun ia tahu bahwa ia sudah terpojok. Ia pun hanya bisa berharap kejadian ini segera berlalu. Rehan kemudian mengakhiri percakapan itu. Aku cuma mau ya, Mah,
keluarga ini itu bisa saling mendukung dan menghargai. Itu saja yang aku minta. Jangan karena Melati ini dari anak orang desa, anak orang sederhana, jadi mama memperlakukannya seenaknya ya mah. Setelah mengucapkan itu, sarapan pagi itu pun terasa berbeda dari biasanya. Setelah obrolan penuh ketegangan tadi, suasana di meja makan pun menjadi canggung. Semua orang melanjutkan sarapan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pak Gozi saat itu terlihat masih kecewa. Dengan Rehan lega karena akhirnya bisa menyuarakan perasaannya. Dan Melati pun mencoba tetap tegar, meski ia masih merasa ada jarak antara dirinya dan juga ibu mertuanya. Hingga setelah selesai sarapan, Rehan menggandeng tangan Melati, mengisyaratkan bahwa ia akan selalu ada di sisinya. Di kamar mereka yang hangat dan tenang, Rehan duduk di samping Melati, menggenggam tangannya dengan lembut. Dia tahu bahwa istrinya sudah lama menahan beban di hatinya, dan kini saatnya dia berjanji untuk melindungi Melati sepenuh hati. "Sayang," kata Rehan dengan suara lembut, "maafin perlakuan mama ya. Aku juga minta maaf kalau selama ini kamu merasa sendirian di rumah ini. Mulai sekarang, kamu jangan takut atau khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu fokus jaga diri dan anak saja ya." Melati tersenyum kecil meskipun matanya sudah berkaca-kaca. "Iya mas, terima kasih ya mas, sudah selalu ada buat aku," jawabnya dengan penuh rasa syukur. "Aku juga minta maaf gak ngomong jujur dari awal sama kamu. Aku cuma gak mau kamu jadi kepikiran mas, dan malah menambah masalah sama ibumu." Rehan mengangguk sambil mengelus punggung tangan istrinya. "Sayang, aku bangga sama kamu. Kamu kuat, dan aku janji aku akan selalu ada untuk kamu dan anak kita." Singkat cerita, waktu berlalu dan tanpa terasa, usia kandungan Melati pun kini sudah 9 bulan. Hari-hari terasa cepat hingga akhirnya suatu pagi di kamar, Melati ini merasakan perutnya sakit luar biasa. Dia meringis menahan nyeri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rehan yang sedang bersiap-siap di dekatnya, dia pun langsung tersadar bahwa ini adalah tanda-tanda yang sudah ia tunggu dan siapkan selama ini. "Sayang, kamu baik-baik saja?" ucap Rehan dengan panik. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung bantu istrinya berdiri dan membawanya keluar rumah menuju mobil. "Tenang sayang, aku di sini. Kita langsung ke rumah sakit saja yuk." Melati pun hanya mengangguk meremas tangannya erat sambil menahan sakit yang terus datang. Di rumah sakit saat itu, Rehan pun sudah mondar-mandir di luar ruang bersalin dengan wajah cemas. Di sampingnya juga sudah ada Pak Gozi yang berusaha menenangkan Rehan. Sementara Bu Arel, dia pun berdiri tak jauh, menatap pintu ruang bersalin dengan perasaan campur aduk. Ketegangan di wajah mereka semua menunjukkan besarnya harapan dan rasa cemas yang mereka rasakan. "Nah, tenang saja. Dokter pasti akan melakukan yang terbaik untuk Melati dan juga anak kalian. Tenang ya," ujar Pak Gozi, mencoba menenangkan Rehan. Rehan mengangguk meski tetap tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Iya Pak, tapi aku tetap gak bisa tenang. Ini pertama kalinya Pak, jadi aku takut." Tak lama kemudian, saat sedang khawatir itu dan cemas, seorang dokter pun keluar dari ruang bersalin dengan senyum lelah tapi bahagia. Semua mata langsung tertuju kepadanya. "Keluarga dari Bu Melati?" tanyanya, meski sudah bisa menebak siapa mereka. "Selamat ya Pak. Anak Bapak perempuan. Anak perempuan yang cantik dan sehat telah lahir dengan selamat." Rehan merasa tubuhnya lemas antara lega dan juga penuh bahagia. Dia tak bisa menahan air mata yang akhirnya terjatuh. "Ya Allah, anakku sudah lahir," ucapnya lirih penuh rasa syukur. Mereka kemudian pun diperbolehkan masuk ke ruang bersalin. Di sana Melati terbaring dengan wajah lelah namun bahagia. Sementara bayi mungil yang baru lahir berada di pelukannya. Rehan mendekat dengan penuh haru, lalu mencium kening istrinya. "Sayang, terima kasih ya. Kamu hebat. Kamu luar biasa." "Mwah," bisik Rehan dengan matanya berkaca-kaca melihat bayi mereka.
Melati pun tersenyum lemah menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta. Lihat mas, ini anak kita. Anak yang selama ini kita nantikan bersama. Pak Gozi dan Bu Arel pun kemudian maju menatap cucu pertama mereka dengan perasaan bahagia yang tak terungkapkan. Pak Gozi tampak terharu, sementara Bu Arel menatap bayi mungil itu dengan mata berkaca-kaca. Melati, terima kasih ya sudah memberi kami cucu yang cantik ini, ucap Pak Gozi mengelus kepala Melati dengan penuh kasih. Dan di sampingnya Bu Arel pun berdiam sejenak, seolah mencari keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang sudah lama ia pendam. Melati, ibu juga ingin minta maaf. Maafkan semua perlakuan mama selama ini ya nak. Mama gak pernah berniat jahat. Hanya saja dulu mama sulit menerima kehadiran orang baru di keluarga ini. Apalagi sudah merendahkan kamu dari melihat ekonomi kamu. Melati terkejut dengan menatap Bu Arel dan juga penuh haru. Tidak apa-apa mah, aku mengerti kok. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang terima kasih juga mah, karena sudah menerima saya di sini, jawab Melati dengan suara lembut. Bu Arel menarik nafas dalam kemudian menatap Melati dengan senyum tulus. Mulai sekarang kamu adalah keluarga kami nak. Dan jangan sungkan lagi ya. Dan jangan takut lagi berada di rumah ini. Dan anakmu adalah cucu kami. Terima kasih sudah bersabar menghadapi semuanya. Sekali lagi maafin mama ya nak. Melati menahan air mata lalu tersenyum dan mengangguk. Merasa beban yang selama ini ia tanggung akhirnya terlepas. Ia telah diterima dengan tulus oleh keluarga suaminya, dan kini ia pun bisa menjalani hidupnya dengan damai. Rehan yang menyaksikan semua itu merasa lega dan bersyukur. Kini keluarganya benar-benar utuh, penuh dengan kasih sayang dan dengan keyakinan. Ia tahu bahwa masa depan keluarganya akan penuh dengan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Singkat cerita, hari demi hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Di rumah besar itu kini terdengar tawa dan canda seorang bayi mungil yang menjadi sumber kebahagiaan baru bagi seluruh keluarga. Melati kini menjalani hari-harinya dengan penuh kedamaian, bersama Rehan dan juga keluarga yang kini sepenuh hati menerimanya. Bu Arel yang kini sudah berubah menjadi lebih lembut. Dia pun sering membantu mengasuh cucunya, memberikan perhatian yang hangat pada Melati, dan juga menjaga keharmonisan di rumah. Kini Melati pun merasa hidupnya kini begitu sempurna. Dia tersenyum. Semua rasa sakit dan perjuangan yang ia alami terasa terbayar, digantikan dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Ia tahu bahwa kini ia memiliki keluarga yang selalu mendukung dan juga mencintainya, dan bersama-sama mereka akan menjalani masa depan dengan penuh cinta. Di akhir cerita ini, Melati, Rehan dan keluarga mereka pun hidup bahagia di rumah mereka yang kini benar-benar menjadi rumah yang penuh dengan kehangatan dan juga penuh kasih sayang. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.